Hal pertama yang kami lakukan di Bengkulu adalah laundry. Pakaian kami basah semua tadi malam dan itu harus dipakai lagi nih buat perjalanan selanjutnya. Oh ya, kami di sini tuh punya baju dinas ya. Jadi baju yang kami pakai untuk touring itu nggak akan pernah kami ganti, baik itu celana, baju maupun jaket. Tapi baju dan celana tersebut hanya dipakai untuk touring aja, nggak akan kami pakai untuk main ataupun apalagi nih buat tidur. Oh ya, kami di sini memilih untuk laundry express dengan harga 15.000 per kilo. Dengan catatan 1 hari selesai atau 8 jam itu udah bisa diambil lagi. Oke, urusan per laundry yang selesai, langsung aja kita lanjut kulineran. Jadi cuma self service, abangnya nggak ada nasi yang sendiri, lauk ada sendiri, gratis. Hiu. Kayak di ini kan hiu. Ya yang pulang itu kan hiu. Oh, ikan hiu. Hiu kecil. Ya yang pulang. Oh hiu pulang. Kalau yang orang-orang itu megalodon. Kita cobain dulu ikan hiu mini kan ya. Rasanya tuh hiu. Apa ya rasanya ya? Dia ini ada tulang kecil cucuk jarum-jarum ada? Cuma ada tulang-tulangnya. Oh, tulang yang duri-duri itu nggak ada? Oh alah. Jadi kalau rasanya itu apa ya, susah ya jelasin rasa ikan spesifiknya. Yang pasti manis, ikan laut kan, dan bumbunya kuat banget, warnanya hitam kayak bumbu rendang. Nah sama ini teksturnya, dagingnya tuh kalau nggak salah kayak ikan ayam-ayaman. Jadi dagingnya tuh serat semua, serat tapi empuk. Bumbu rendangnya tuh enak, rempah-rempahnya terasa, tapi cenderung rendang yang manis, tapi nggak semanis yang di Jawa ya. Gue manisnya gurih banget. Dan terus di sini tuh Empuk juga. sekilas kayak ini ya, masakan Padang ya. Jadi itu mau nambah bumbu, mau nambah nasi, silahkan ya. Kayak ambil sendiri. Nambah lauk juga itu bayar kalau lauk, cok. Kita makan tadi berdua habisnya 86.000. So, kita tadi habis makan Alvarin makan rendang, gue makan hiu, rasanya gitu. Dan ternyata di samping kita itu kita nggak tahu ya, kita rencananya mau ke rumah Soekarno Putri ya, Sukmawati. Rumah Fatmawati sama Benteng. Nah ternyata rumahnya itu di samping. Setelah kami makan siang, kami menyempati untuk mampir di rumah Fatmawati, sebuah situs bersejarah di kota Bengkulu. Rumah Fatmawati merupakan tempat kelahiran Fatmawati Soekarno, istri dari Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Fatmawati dikenal sebagai pahlawan nasional yang menjahit bendera merah putih pertama di Indonesia, yang dikibarkan pada proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Rumah ini dibangun pada awal abad ke-20 dan memiliki arsitektur tradisi Bengkulu. Rumah panggung ini terbuat dari kayu dengan atap berbentuk limas, mencerminkan gaya khas rumah-rumah di Bengkulu pada saat itu. Saat ini rumah Fatmawati telah diubah menjadi museum. Di dalamnya terdapat berbagai koleksi foto, perabotan, dan barang-barang pribadi yang menggambarkan kehidupan Fatmawati dan keluarganya. Pengunjung juga bisa melihat langsung mesin jahit yang digunakan Fatmawati untuk menjahit bendera pusaka merah putih. Rumah ini tidak hanya menjadi tempat wisata sejarah, tetapi juga menjadi simbol semangat perjuangan dan cinta tanah air. Mengunjungi rumah Fatmawati memberikan kita kesempatan untuk menghargai peran pentingnya dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan mengenang jasa-jasanya yang luar biasa. Selanjutnya, kami datang ke benteng Fort Marlborough di Bengkulu. Benteng ini dibangun oleh Inggris pada tahun 1714 untuk mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah. Dirancang oleh insinyur militer Moore, benteng ini berada di tepi pantai dengan pemandangan yang indah. Benteng ini berfungsi sebagai pusat administrasi dan pertahanan Inggris hingga diserahkan kepada Belanda pada tahun 1895. Ini kayu. Belanda kemudian merenovasi dan menggunakannya sebagai markas militer. Selama Perang Dunia Kedua, benteng ini diduduki oleh Jepang yang menggunakannya sebagai pangkalan militer. Penduduk setempat mengalami penderitaan di bawah pendudukan Jepang. Setelah Jepang kalah, benteng kembali ke tangan Belanda hingga Indonesia merdeka pada tahun 1945. Kini, benteng Fort Marlborough
menjadi objek wisata sejarah yang penting yang menyimpan kisah panjang dari berbagai peristiwa bersejarah di Bengkulu. Dan pada saat penjajahan Inggris, mereka berupaya untuk mencari rempah-rempah yang menjadi komoditas yang sangat berharga dan menjadi salah satu tujuan utama penjajahan di wilayah tersebut. Beberapa rempah-rempah yang diambil dan dieksploitasi oleh penjajah di Bengkulu antara lain ada lada, cengkeh, kayu manis, kapulaga, pala, dan adas. Dari benteng Fort Marlborough, kami jadi paham bahwa banyak sekali sejarah yang belum kami ketahui. Ya kan ini view-nya bagus. Ini bagus lah sini bang. Bagus ini bang, view-nya bang, belakang bang. Setelah kita mampir dari rumah Fatmawati dan benteng Fort Marlborough, kami berkesempatan untuk ketemu nih teman baru dari Cracker Bengkulu. Ada Nodi sama Angga. Kami baru saja berkenalan dari salah satu komunitas supermoto dan mereka baik banget mau nganterin kami untuk melihat sunset terbaik di kota Bengkulu. Jaraknya kalau dari Fort Marlborough itu kurang lebih sekitar 30-35 menit. Nggak begitu jauh kok. Nama pantainya itu Pantai Pulau Bayi. Nah, yang menarik dari pantainya ini nggak cuma sunsetnya. Kata Angga sama Nodi, di situ tuh treknya juga bikin menarik juga nih karena aduh hancur banget. Cuman seru sih, alhamdulillahnya kami bawa motor trail kan. Cuma kasihan juga mereka bawa metik. Tapi dari sini juga kita udah bisa lihat bahwa pemandangan cahaya sunset dari Pantai Bayi ini bikin kami penasaran nih, kayak apa sih sunset di Pantai Bayi ini. Sebenarnya kami sempat khawatir nih karena udah terlalu sore untuk datang ke pantai ini. Tapi kami percayalah sama Nodi dan Angga, mereka nggak akan bikin kami kecewa. Oh ya, tiket untuk masuk ke pantai ini bayar kurang lebih 5-10 ribu. Kami kurang paham karena Nodi sama Angga yang tiba-tiba naraktir kami untuk masuk ke pantai ini. Nah, di sini udah kelihatan kan cahayanya. Wah, gila. Enggak, kamu bisa tiba-tiba ada temen gimana ceritanya gitu loh. Diomelin di warung. Langsung nyari akam sih ya. Semalaman kami kedinginan, kena hujan, dan sekarang kami melihat hangatnya sunset di Pantai Bayi. Belum lagi ada pemandangan juga nih dari adanya kapal-kapal yang karam di sekitar pantai ini yang membuat pemandangan jadi lebih indah menurut kami. Kami kurang tahu persis apa penyebab kapal ini karam dan kapal apa ini, cuman menurut kami jadi lebih estetik aja gitu, lebih otentik lah. Karena kami nggak bisa nih ngelihat pantai-pantai yang ada kapal karamnya gini nih di Pulau Jawa, apalagi persis di dekat bibir pantai. Oke, kita lanjut ngobrol-ngobrol dan nikmatin sunset di Pantai Bayi. Udah seharian kita wisata ke rumah Fatmawati, ke Fort Marlborough, ke Pantai Bayi, dan sekarang Angga sama Nodi ngajak gua nih untuk makan makanan khas Bengkulu. Mereka mengajak kami ke warung Bung Suis. Nah, ada apa aja nih di sini? Ya, yang pertama ada pendap. Pendap ini ikan yang diolah dengan bumbu khusus bersama dengan kelapa parut yang dimasak dalam bungkusan daun talas nih. Kalau di Jakarta mirip pepes lah. Nah, kalau yang ini gulai tradisional nih dari ikan mungkus. Nah, kalau ikan mungkus ini agak gimana ya? Kami melihatnya seperti ikan cupang kalau di Jakarta. Jadi pengalaman baru juga nih untuk nyobain ikan mungkus ini nih. Oke, wisata udah, makan udah, sekarang waktunya kita ngopi nih sama anak-anak. Ini di tempat apa ya? Di obat setekuk. Obat ngantuk. Oh, obat ngantuk. Obat setekuk, obat ngantuk. Ya, setelah ngobrolin masalah dunia persupermotoan, mereka pun mengajak kami untuk melihat bunga Rafflesia arnoldi nih yang ada di Bengkulu. Sebenarnya kami udah pengen pulang nih besoknya, cuma aduh hasutan mereka nih bener-bener bahaya banget hasutannya, kurang ngajar. Kayaknya seminggu lagi di Bengkulu. Stay tune. Stay tune katanya. Nah, teman-teman di Bengkulu menyarankan kami untuk ganti oli. Padahal jarak yang baru kami tempuh itu kurang lebih 800 km. Cuma emang sih mesin udah kerasa kasar banget nih. Nah, untung ada Mas Ari nih. Ini beneran gue ganti oli di sini. Terus benerin home steer gue yang agak keras. Murah banget, sumpah. Gue kaget waktu bayar ini, murah banget. Dan kalau hasil jangan ditanya lah, bagus banget. Gue puas banget, thank you buat Mas Ari ya.
Ganti oli udah selesai, home tour udah selesai. Sekarang waktunya kita berangkat untuk melihat bunga rafflesia. Tapi tiba-tiba hujan deras nih datang. Nah, di sini temen gue sempet ngeliatin nih bahwa di daerah Bukit Barisan ada satu warga yang lewat situ malam-malam. Mereka ngeliat macan nih, gila gede banget. Alhamdulillah gue gak ketemu. Oke, hujan udah reda. Sekarang kita berangkat ke Kepahyang untuk melihat keindahan bunga rafflesia arnoldii. Nah, kami diajak nih lewat Danau Dendam. Kalau nggak salah namanya Danau Dendam Tak Sudah. Danaunya gede banget, jalanannya ya inilah yang lo tahu. Gue seneng banget di Sumatera itu aspalnya mulus, pemandangannya bagus. Oke, lanjut lagi. Dari bunga rafflesia tuh nyisiri gunung. Oh, dia bukan tahun santai gitu. Dia kan liar. Jadi nggak tahu tempatnya di mana. Gue bebas. Makanya Ada di bawah. berapa menit kira-kira? 5 menit ya. Gas dulu. Berapa? 3 menit. 3 menit kalau sarap. Namun sayangnya bunga rafflesia yang kami cari tidak berhasil ditemukan. Tapi nggak apa-apa. Gue tetap mengucap banyak terima kasih buat teman-teman Cracker Bengkulu, khususnya untuk Angga, Nodi, Bose, Bang Cole, dan Ari. Banyak-banyak dari kami terima kasih telah memberikan pengalaman baru, cerita baru, dan pertemanan baru. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.